Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah praktikum biokimia 1. Di sini kami akan membahas mengenai uji protein lanjutan. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Pinkas Liwayuni dengan NIM 036. Dan saya Zeti Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Revi Alita dengan ujung NIM 044. Pada uji denaturasi protein, digunakan 4 larutan protein yang berasal dari sampel susu, putih telur, ikan, dan gelatin. Masing-masing sampel kemudian dimasukkan ke dalam 3 tabung berbeda dengan penambahan larutan yang tidak sama, yaitu larutan buffer asetat dengan pH 4,7, larutan NaOH 0,1 m, dan larutan HCl 0,1 m. Pada percobaan ini, denaturasi ditunjukkan dengan reaksi positif dengan terbentuknya endapan putih yang menandakan adanya pengendapan protein akibat rusaknya ikatan hidrogen, ikatan disulfida, dan interaksi nonpolar yang menyusun struktur tersier protein. Baik kondisi asam ekstrim maupun basa ekstrim mampu menyebabkan denaturasi. Denaturasi paling efektif terjadi ketika pH larutan mendekati titik isoelektrik protein. Karena pada keadaan tersebut, protein cenderung tidak stabil dan sulit larut dalam air. Namun, pada sampel gelatin tidak terbentuk endapan. Kemungkinan karena adanya kesalahan pada tahap pembuatan larutan, sehingga protein dalam gelatin gagal terdenaturasi. Percobaan uji sulfur untuk mengidentifikasi keberadaan unsur belerang pada asam amino sistein dan metionin yang masing-masing memiliki gugus tiol dan tioter. Sampel protein yang digunakan yaitu gelatin, susu, kasein, putih telur, kuning telur, dan rambut karena diketahui mengandung asam amino sulfur. Setiap sampel 0,5 ml dicampurkan dengan fusion mixer natrium karbonat dan natrium nitrat, lalu dipanaskan. Proses ini memutus ikatan kovalen protein sehingga gugus sulfur terlepas dan membentuk senyawa sulfida, ditandai dengan terbentuknya padatan hitam berbau khas sulfur. Nitrat hasil pemanasan tadi diasamkan dengan HCl, berfungsi memberi kondisi asam dan dipanaskan kembali hingga larutan mendidih untuk melepaskan sulfur menjadi sulfat. Penambahan BaCl2 menghasilkan endapan putih kehitaman barium sulfat yang menunjukkan adanya ion sulfat. Hasil positif uji sulfur dalam protein menunjukkan terbentuknya padatan hitam dan endapan putih dari barium sulfat. Pada uji larutan garam dengan sampel susu, putih telur, dan gelatin, masing-masing dijenuhkan dengan amonium sulfat. Penambahan garam ini menurunkan kelarutan protein karena ion-ion garam berkompetisi dengan protein dalam mengikat air, sehingga terbentuk endapan. Sebelum dipisahkan, tambahkan air ke larutan tersebut untuk mengetahui kelarutan dari sampel protein tersebut. Endapan diuji dengan reagen Milon dan menghasilkan warna merah bata pada semua sampel, menandakan adanya asam amino tirosin dengan gugus fenol. Sementara itu, filtrat diuji dengan reagen Bioret dan menunjukkan hasil positif berupa warna ungu yang membuktikan adanya ikatan peptida dalam protein. Pada uji pengendapan protein dan etanol, sampel susu dan putih telur memberikan reaksi positif ditandai terbentuknya endapan putih, sedangkan gelatin negatif. Pada tabung dengan asam klorida ditambah dengan etanol, gugus amino protein berprotonasi menjadi ion amonium sehingga muatannya positif meningkat, dan etanol memberikan molekul air sehingga protein mengendap. Pada tabung dengan natrium hidroksida ditambahkan dengan etanol, gugus karboksil berprotonasi menjadi gugus karbonat, membuat protein bermuatan negatif dan kembali mengendap akibat kompetisi ikatan hidrogen dengan etanol. Pada tabung dengan buffer asetat, pH 4,7 ditambahkan dengan etanol, pengendapan paling banyak terjadi karena pH mendekati titik isoelektrik protein. Saat muatan positif dan negatif seimbang sehingga protein sangat tidak larut. Gelatin tidak menghasilkan endapan karena strukturnya berupa rantai acak hasil hidrolisis kolagen yang sangat hidrofilik, sehingga tetap larut dan tidak mudah terprotonasi oleh etanol. Sekian penjelasan materi dengan materi uji
protein lanjutan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi